Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di akuntansi lanjutan 1. Hari ini kita akan membahas tentang pendirian firma. Ya, apa yang dimaksud dengan firma? Firma itu adalah gabungan antara dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan usaha bersama dengan tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan. Ya, jadi minimal 2 orang atau lebih ya. Jadi kemudian lihat dari luasnya tanggung jawab dari para anggota atau para sekutu. Persekutuan itu dibedakan menjadi 2, yaitu persekutuan firma dan persekutuan komanditer. Nah, apa bedanya? Bedanya di sini, perbedaannya adalah letaknya di luas tidaknya tanggung jawab dari para anggota sekutu ya. Kalau persekutuan firma itu tanggung jawabnya adalah tidak terbatas. Artinya tidak terbatas pada modal yang disetorkan ke dalam perusahaan, tetapi sampai dengan harta yang ada di rumah atau harta pribadinya. Tapi kalau persekutuan komanditer itu dibedakan menjadi 2, yaitu sekutu aktif dengan sekutu pasif. Kalau sekutu aktif itu bertanggung jawab karena sekutu aktif itu ikut terjun langsung mengelola perusahaan, maka tanggung jawabnya adalah sampai seluruh harta pribadi yang ada di rumah. Tapi kalau yang sekutu pasif itu dia tidak ikut mengelola perusahaan, sehingga tanggung jawabnya hanya terbatas pada modal yang disetorkan ke dalam perusahaan. Nah, di tadi unsur-unsur pokok dalam persekutuan tadi ada minimal 2 orang yang bergabung kemudian melakukan kegiatan usaha bersama dan tujuannya adalah memperoleh suatu keuntungan. Nah, maka dalam persekutuan firma itu ada ketentuan-ketentuan yang harus disepakati oleh para sekutu yang ditulis dalam akta pendirian firma ya. Itu mulai dari mulai berdiri sampai dengan apabila firma itu dilikuidasi atau dibubarkan. Maka isinya adalah ini adalah isinya mengenai namanya, kemudian sekutunya siapa saja, modalnya berapa, kemudian apabila nanti ada laba atau rugi, nanti ada ketentuan pembagian laba rugi. Nah, selain itu juga ada ketentuan yang berkaitan dengan likuidasi atau pembubaran firma apabila dibubarkan ya. Nah, mengenai pembagian laba rugi kemudian pembubaran firma itu akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Kemudian dilihat dari karakteristiknya, ini ada beberapa karakteristik dari firma, yaitu ada mutual agency, limited life ya. Kemudian khusus untuk firma ditambah lagi dengan unlimited liability, interest in partnership, dan participating in partnership profit. Nah, itu kemudian nah, ini yang paling penting adalah pada saat pembentukan firma itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, apabila masih baru, artinya anggota atau sekutu yang bergabung itu sama-sama baru, artinya belum mempunyai usaha perorangan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari anggota yang bergabung, salah satu anggota itu sudah mempunyai usaha perorangan. Kemudian yang ketiga, masing-masing anggota yang bergabung itu sudah mempunyai usaha perorangan. Jadi nanti perlakuannya berbeda ya, karena ada 3 kemungkinan. Maka kalau seandainya anggotanya masih baru semua, itu gampang, tinggal firma itu menerima berapa setoran modal dari masing-masing sekutu. Tapi kalau misalkan salah satu atau masing-masing sudah mempunyai usaha perorangan, maka nanti ada jurnal penyesuaian untuk mencatat berapa yang diakui oleh firma. Nah, nanti ada beberapa rekening baru ya. Rekening baru itu mengenai modal, misalkan modal nanti harus ada keterangan modal siapa, modal si A, modal si B, atau modal si C. Kemudian prive juga begitu, prive A, prive B, prive C ya. Kemudian ada istilah utang kepada sekutu atau piutang kepada sekutu. Artinya misalkan begini, firma itu butuh modal, tetapi firma itu tidak melakukan pinjaman ke pihak luar. Jadi karena misalkan
sekutu itu ada yang mempunyai uang tetapi tidak dimasukkan ke dalam persekutuan firma ya. Kemudian dipinjamkan kepada firma. Maka firma itu mempunyai hutang kepada sekutu. Maka di situ ada hutang kepada sekutu. Atau kebalikannya, misalkan ada sekutu yang butuh uang, tetapi dia tidak pinjam keluar, tapi hanya pinjam ke persekutuan firma. Maka nanti dicatat adalah piutang kepada sekutu. Jadi nanti perlakuannya berbeda. Nah ini nanti dalam mencatat rekening nanti modal ataupun privé itu harus dipisah, modalnya siapa, privénya siapa ya, untuk mengetahui berapa modal masing-masing sehingga nanti lebih jelas untuk menghitung berapa modal dari masing-masing sekutu. Demikian penjelasan saya mengenai persekutuan firma ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.